Oke, di video kali ini kita membahas lagi Tecnospark 30 Pro. Bukan buat review penggunaan ataupun spesifikasi dan juga lain-lainnya, melainkan mau bercerita gimana pengalaman dan juga cara ngatasin kamera ngembun di Tecnospark 30 Pro. Dan selama saya nyobain ponsel-ponsel yang resmi hadir di Indonesia yang sempat saya review ya, itu bukan cuma Tecnospark 30 Pro aja yang kameranya pernah ngembun. Karena buat Poco M6 Pro juga kameranya pernah ngembun. Dan saya ceritain paling dasar terlebih dahulu ya. Tecnospark 30 Pro ini saya belinya 5 hari sebelum HP ini resmi di launching di pasar Indonesia, dan tentunya belinya bukan di toko official. Tapi tenang aja karena Tecnospark 30 Pro ini tetap tercover garansi dan belum teraktivasi. Lebih tepatnya ini HP benar-benar resmi dari Tekno Indonesia, jadi buat kalian nggak perlu khawatir semisal saya naruh link yang ada di deskripsi atau keranjang kuning kok bukan toko official, kalian nggak perlu khawatir karena keranjang kuning ataupun link yang ada di deskripsi tentu itu salah satu toko rekomen yang pernah saya beli. Dan tujuan awal saya beli HP ini tentu dikontenin ya, karena buat kontennya emang bahas-bahas HP ya kan, atau lebih tepatnya buat bahas elektronik. Dan selama pemakaian ini HP tuh cuman dipakai 2 kali ya, lebih tepatnya yang pertama kita pakai buat konten unboxing, setelah itu kita pakai buat konten gaming, dan setelah 2 mingguan saya baru mau bikin konten full review dari Tecnospark 30 Pro. Tentu saya cobain terlebih dahulu buat ambil sampel foto ataupun rekam video, dan ternyata waktu ada di pinggir sawah kamera utama dari Tecnospark 30 Pro ini nggak nyampe 2 menit langsung ngembun. Dan waktu tahu kameranya ngembun tentu saya pribadi cukup panik. Yang pertama ini HP beli sendiri dan belum lama ya kan. Kemudian buat kontennya juga belum selesai malah udah ada masalah. Ya udah saya kontenin aja karena tujuan awal beli HP ini emang buat dipakai konten atau buat dikontenin kayak gitu. Ya udah saya rekam, saya upload di Instagram, di TikTok dan juga di YouTube. Dan ternyata di TikTok itu ada yang komen kalau saya tuh jelek-jelekin brand Tekno. Padahal saya pribadi kan kontennya itu banyak banget ponsel-ponsel dari Transsion, dari Itel, Tekno, dan juga Infinix. Dan emang paling banyak itu Infinix. Dan ini emang salah satu resiko jadi reviewer sih. Meskipun udah kita netral-netralin, udah kita review sejujur-jujurnya, ya namanya orang banyak ya kan, sudut pandang beda, pengalaman juga beda. Karena beda unit, beda juga buat pengalaman yang bakal kita dapetin. Dan kebetulan saya dapatnya yang kurang beruntung. Kemudian komentar lainnya itu banyak banget yang bilang kalau kameranya itu ada retakan atau kaca kameranya mungkin retak karena kelihatan ada garisnya. Padahal itu nggak retak, nggak lecet sama sekali. Lebih tepatnya kalau kameranya ngembun setelah dipakai kurang lebih 1-2 menit, itu yang pertama kelihatan bakalan kayak ada garis menyilang kayak gitu, dan anehnya lama-kelamaan itu bakalan ketutup embun. Dan satu lagi yang paling aneh, garisnya itu netep di situ terus. Lebih tepatnya emang kayak ada retakan, tapi padahal nggak ada retakan. Kemudian ada juga yang ngasih saran, "Bang, coba direndam di dalam beras, kemudian coba SIM tray-nya dilepas. Barangkali embunnya bisa hilang kayak Xiaomi 14. Udah saya coba semua dan ternyata masih tetap sama aja. Dan mau nggak mau Tecnospark 30 Pro ini harus kita bawa ke service centernya. Dan kebetulan saya tuh tinggalnya di Demak, lebih tepatnya ya dekat perbatasan Kudus. Itu belum ada service center official dari Tekno atau dari Transsion maupun brand-brand lainnya. Jadi mau nggak mau kita tuh harus lari ke Jepara, ke Kudus, ataupun ke Semarang. Dan kebetulan saya deketnya kan ke Kudus. Nah, ternyata itu buat service center dari Tekno, itu jadi satu dengan Xiaomi. Pertama kali ke situ sih saya emang cukup kaget dulu ya waktu kita klaim garansi di Tekno, bukan Tekno, tapi di Poco M6 Pro. Ternyata di situ ada Xiaomi dan juga ada ponsel-ponsel dari Transsion. Lebih tepatnya cuma ngelayanin 2 itu aja. Dan nyampe di situ ternyata pelayanannya ramah. Dan emang buat tempatnya itu cukup kecil, tapi yang namanya service center atau tujuan kita ke service center itu kan emang buat garansiin atau buat klaim garansi. Dan buat kalian yang tanya apa aja syarat-syaratnya Bang kalau mau klaim garansi. Nah, itu mudah banget buat syarat-syaratnya. Yang pertama, pastiin kalian bawa tuh unit yang bermasalah ke service center. Dan semisal belum ada 2 minggu atau belum ada 14 hari, unit yang bermasalah tuh langsung diganti dengan unit baru. Dan kebetulan Tecnospark 30 Pro yang saya punya ini udah lebih dari 14 hari, jadi nggak bisa replace unit atau lebih tepatnya harus diservis. Semisal spare partnya ada, kita tuh bisa nungguin, jadi bisa langsung kita bawa pulang. Tapi semisal nggak ada spare partnya, ini harus kita inepin. Nah, setelah itu teknisnya tuh langsung bilang ke kita kalau HP-nya ini mau dicek terlebih dahulu ya. Dan kebetulan langsung dibongkar di depan mata saya langsung. Dan setelah dibongkar ternyata teknisnya juga bingung karena nggak ada retakan, seal masih rapat, dan nggak ada goresan di bagian kameranya. Tapi kenapa kok bisa ngembun kayak gitu? Dan ternyata itu usut punya usut, kemungkinan ya dari hardware-nya atau lebih tepatnya dari unit kameranya yang ada masalah. Dan kebetulan belum ada buat suku cadang kameranya, jadi mau nggak mau Tecnospark 30 Pro ini harus
harus nginep selama 1 mingguan. Dan ternyata setelah 1 minggu tepat saya langsung dihubungi dari SC Kudus dan dia tuh bilang kalau Technospark 30 Pro-nya udah jadi, udah diganti buat unit kameranya aja dan udah dites itu aman semua. Dan ternyata setelah saya datang ke service center, di situ tuh nggak cuma pelayanannya yang ramah, tapi ternyata buat unit yang ada masalah atau ketika kita mau klaim garansi, kita tuh bisa kirim-kirim, baik itu kirim waktu kita ada masalah atau lebih tepatnya dalam keadaan rusak ini ya. Kemudian setelah selesai di servis itu juga bisa langsung dikirim ke lokasi kita. Dan itu nggak ada biaya tambahan, entah itu biaya pengiriman ataupun biaya admin, semuanya gratis. Jadi kita nggak perlu ngeluarin uang sepeser pun. Dan nyampe sekarang ini kamera Technospark 30 Pro nggak ada masalah sama sekali. Dan kesimpulan dari video kali ini, tentu setiap masalah itu ada jalan keluarnya, kemudian setiap pekerjaan ada resikonya. Dan satu lagi pesan dari saya yang perlu kalian ingat, semisal kalian beli HP entah itu dari Xiaomi, dari Poco, dari Samsung, dari Infinix ataupun dari brand-brand lain, semisal belum ada 14 seri, langsung aja kalian bawa ke service center karena kemungkinan replace unitnya itu besar banget. Dan buat kalian sendiri gimana pengalaman bareng smartphone yang pernah kalian pakai, dari brand apa dan juga masalahnya gimana? Coba kita sharing sama-sama di kolom komentar, barangkali nanti bisa membantu teman kita yang lagi ada masalah di smartphone-nya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.